akan mulai ibadah kita, saya menyapa dari tempat ini kita semua sekalian yang boleh beribadah pada ibadah kedua. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan kita bersuka cita bersama dalam ibadah kedua di The Light Community Church. Mari kita nikmati ibadah kita, mari kita bersuka cita bersama dalam pujian kita, dalam pendengaran kita akan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan kebesaran-Nya Tuhan. Kasih Tuhan yang besar bagi kita, pengorbanan Tuhan yang besar bagi kita yang telah melihat kasih-Nya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih. Mari kita lihat, mari kita ingat bukti kasih-Nya Tuhan.
Tuhan. Kami mau dikuatkan lagi Tuhan dalam kami mengikut Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga merindukan Bapa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini tidak ada bersama dengan kami. Teman-teman kami, saudara-saudara kami yang kami rindukan ada beribadah bersama dengan kami Tuhan. Biar Tuhan juga menolong mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah ibadah ini. Bapa, Tuhan melayakan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara masih kuat untuk bangkit berdiri ya? Amin. Kita mau lanjutkan pujian kita mau bersyukur bagi Tuhan. Kita mau nyatakan puji-pujian kita bagi Tuhan. Haleluya buat Tuhan kita, puji Tuhan buat Allah kita yang hidup.
nyatakan dengan nana-nana, apalagi parang-pam-pam, lalalala, apapun itu kita bisa nyatakan pujian kita, pujian syukur kita bagi Tuhan kita. Dan saat ini Allah kita yang sudah menyelamatkan kita, kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan kita, menerima pengampunan dari Tuhan, Tuhan yang menjadi pilihan hidup kita, iman kita yang mau kita nyatakan bagi Tuhan, kita masih mau lanjutkan pujian kita, pilihan. Dia Tuhan yang turun ke dunia, menebus setiap dosa kita, mengampuni setiap pelanggaran kita. Kita mau bersuka cita buat keselamatan yang sudah kita kasih. Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
Yesus Kristus. Ya saudara, kebenaran Tuhan, firman Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita itu juga menjadi pilihan kita dan satu-satunya yang harusnya menjadi pilihan kita, satu-satunya pilihan kita. Karena Tuhan, dia sudah mengorbankan bukan banyak ya, segala hal dia sudah korbankan buat kita. Makanya enggak aneh kalau kita juga mempersembahkan hidup kita, segala hidup kita, seluruh hidup kita buat Tuhan kita. Seputih bulu domba, Tuhan sudah mengampuni kita. Dia sudah tidak ingat-ingat lagi pelanggaran dosa kita. Kita yang adalah debu. Tapi Tuhan memperhitungkan kita. Dia meninggikan pribadi, bahkan di hadapan malaikat-malaikat di surga. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Semua dosa-dosa kita, semua pelanggaran kita, Kau tak mau Tuhan gak mau ingat lagi. Tuhan gak mau akui setiap dosa kita. di hadapan Bapa. Karena Dia Allah Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah berkain kesumbar, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. kita pujikan lagu ini dari awal. Kau lupakan diriku, Kau ingatku adalah debu. Kau tak mau Di hadapan malaikat, di hadapan malaikatmu. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di
Bapa yang mengasihi kami, Engkau yang selalu memperhatikan kami dalam setiap keadaan kami. Engkau mengambil kami dan menyucikan kehidupan kami untuk menjadi baru di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur bukan karena kami yang bisa Tuhan, tetapi karena perbuatan kasih-Mu yang besar, sehingga Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami dan mengangkat kami untuk menjadi anak-anak-Mu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya semua karena Roh Kudus-Mu yang mengajari, yang menyentuh hati kami, untuk kami bisa melihat kasih-Mu ya Bapa. Dan hari ini kami akan duduk diam untuk belajar firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu lah yang akan menuntun kami. Setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, itu akan menguatkan hati kami, mendidik kami, mengarahkan pikiran kami untuk lebih memahami apa yang Tuhan Yesus mau katakan dalam kehidupan kami. Terpuji buat kasih-Mu ya Bapa di sorga. Roh Kudus mengurapi kami sehingga kebenaran firman Tuhan bisa datang dan tinggal di dalam hati kami dan menasihati kami. Terus kami percaya kepada Tuhan Yesus sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih ya Bapa di sorga, kehidupan kami adalah kehidupan yang memerlukan kebutuhan rohani. Dan itu hanya kami temukan di dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Di luar Tuhan Yesus kami tidak menemukannya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, hari ini kami mau datang kepadamu. Kamu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kebutuhan rohani yang kami ingini, yang kami rindukan bisa benar-benar dipenuhi. Terpuji buat kasih-Mu ya Bapa. Kami tidak mau tinggal di luar Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami telah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya hari ini sangat-sangat bersuka cita karena kemurahan Tuhan yang besar. Ya, pastinya Bapak Ibu juga memiliki sukacita yang sangat-sangat luar biasa ketika ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Ya, rintangan dan persoalan pasti akan selalu ada di dalam kehidupan kita, tetapi harus kita yakini bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang hebat, yang tidak akan meninggalkan Bapak Ibu, saudara dan saya. Sehingga kita terus bermegah di dalam Tuhan, kita terus memberikan hidup kita dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Ada banyak hal tentunya yang tidak bisa terkatakan, ya tidak bisa diucapkan dengan apapun juga ketika kita melihat kepada kasih Tuhan yang besar itu. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan tentang kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani. Jadi ketika saya membaca firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 1 sampai ke 16, saya menemukan ada hal-hal yang sangat-sangat luar biasa yang sesungguhnya itu bisa menolong kita untuk mengarahkan kehidupan kita untuk lebih lagi membangun hubungan kita dengan Tuhan dari hari lepas hari. Mari puji nama Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan yang sangat luar biasa ini. Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ke-16, kita akan bergantian ya membacanya. Saya akan membaca ayat pertama dan Bapak Ibu kedua dan kita akan bergantian seterusnya. Ya, dengan perikop percakapan dengan Nikodemus. Pertama firman Tuhan katakan, ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yesus menjawab, katanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Aku berkata kepadamu sesungguhnya, kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, melainkan daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, berbicaralah melalui kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ini, sehingga hidup kami benar-benar diarahkan kepada apa yang Tuhan mau. Hati kami terus diperbaharui untuk menjadi anak-anak-Mu yang mengerti tentang kebenaran-Mu. Terpuji nama Tuhan, kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang suatu kebutuhan rohani. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya menemukan ada hal yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati kehidupan saya, dan saya juga mau membagikan ini sehingga kita sama-sama mendapat berkat. Amin. Iya, kita akan melihat hal yang pertama. Hal pertama yang saya temukan adalah mengenal pribadi Yesus yang benar. Ya, mengenal pribadi Yesus yang benar. Kalau Bapak Ibu membaca atau sudah membaca dan berkali-kali membaca, Bapak Ibu akan menemukan satu kerinduan yang luar biasa yang ada di dalam hati seorang Farisi. Ya, kalau Bapak Ibu sudah seringkali membaca, pasti Bapak Ibu dengan mudah menemukan. Pertanyaannya bagi kita semua adalah siapa sebenarnya Nikodemus? Ya. Siapa sebenarnya Nikodemus sehingga dia menjadi seseorang yang begitu penasaran dengan pribadi Yesus. Ya, bagaimana kalau Nikodemus ada di posisi kita hari ini? Apakah kita sudah puas dengan Yesus atau kita mau mencari Yesus atau kita diam saja dan tidak mau melakukan apa-apa? Ini hal yang sangat luar biasa yang saya bisa menemukan di dalam diri Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi. Ya. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di ayat 3 ayat 1, firman Tuhan katakan bahwa Nikodemus adalah orang Farisi. Nikodemus adalah seorang pemimpin Yahudi. Nikodemus adalah seorang pengajar. Tetapi Bapak Ibu bisa perhatikan di sini bahwa ada satu kebutuhan manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun juga. Yaitu kebutuhan rohani. Ya.
kebutuhan itu hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Jadi apapun yang kita capai, apapun yang bisa kita dapati secara duniawi itu tidak akan bisa mengisi yang namanya kebutuhan rohani. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa kata Farisi, saya coba cari ya kata Farisi dan saya menemukan bahwa arti Farisi itu adalah seorang yang pakar atau ahli dengan kitab Taurat gitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa secara intelektual di dalam mengajar. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Farisi ini adalah komplotan, kumpulan, kelompok yang besar di antara orang Israel. Dan mereka adalah orang-orang berpengaruh sekali. Tetapi Bapak Ibu bisa menemukan di sini bahwa ketika ada sesuatu yang kurang di hatinya, yang tidak bisa diisi dengan apapun juga, dia mau datang kepada Yesus. Nah, di sini kita bisa belajar, saudara dikasihi Tuhan, bahwa kebutuhan rohani hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu dan saya tidak akan menemukan di manapun juga. Bapak, Ibu dan saya hanya bisa menemukannya di dalam Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu ketika berjalan bersama Tuhan hari ini melakukan banyak hal yang Bapak Ibu kerjakan untuk memenuhi kehidupan kita dan kita mungkin merasa puas, ada juga yang mungkin merasa lelah. Ketika kita mendapatnya mungkin kita akan bersukacita, senang ya seperti itu. Tetapi ada satu kebutuhan rohani yang tidak bisa kita dapatkan dari manapun juga. Itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mengenal pribadi Yesus adalah hal yang penting. Ya, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, kalau kata mengenal ini kita cari lagi, beda dengan orang yang kenal. Ya, beda sekali. Jadi kalau kenal, saya bisa kenal Pak Jokowi. Tetapi kalau mengenal, saya tidak mengenal dia dengan baik. Walaupun di medsos mungkin kelihatan Pak Jokowi baik banget, ya. Tetapi secara pribadi saya tidak mengenal dia. Gitu. Jadi di sini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus belajar bersama-sama bagaimana kebutuhan rohani itu bisa kita dapati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia adalah kebenaran. Jadi kehidupan kita mungkin kita akan ukur saya sudah benar di mata orang, di mana-mana saya ada, di mana-mana saya kerja, itu sudah baik. Tetapi hal yang perlu kita tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang benar. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya menjadi anak-anak Tuhan Yesus, tentunya ini akan dituntut buat kita untuk mengikuti cara Yesus, cara hidupnya, karakternya, semuanya kita akan diminta untuk ikut. Jadi saya melihat bahwa Nikodemus begitu bergairah mencari Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu melihat dia adalah seorang pengajar, dia adalah seorang pemimpin. Ini orang terhormat, ini orang besar. Tetapi ada sesuatu yang kurang di dalam hatinya. Mungkin dia udah sering dengar tentang Yesus. Kalau Bapak Ibu membaca di situ dia katakan kami sudah mendengar apa yang engkau buat. Apa yang engkau kerjakan. Engkau adalah seorang yang diutus oleh Allah. Apakah dia sudah mengenal Yesus secara pribadi? Belum. Saya melihat ini sesuatu yang menarik sekali yang mungkin bisa kita belajar bersama. Bagaimana perjalanan hidup kalau kita mau bawa di dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini. Kekristenan sudah banyak sekali kita lakukan kegiatan-kegiatan ya. Mungkin dari antara kita ada juga pemimpin ya. Pemimpin di dalam gereja. Memimpin sekolah minggu misalnya. Mengajar sekolah minggu dan lain-lain.
Tentunya saya tidak katakan bahwa kita seperti Nikodemus, tidak. Kita pasti lebih maju dari Nikodemus. Amin. Kita tidak seperti Nikodemus, kita lebih maju dalam hal rohani, dalam hal pengenalan akan Yesus. Kita tidak seperti dia. Dia mengenal Yesus hanya sebatas guru. Dia mengenal Yesus hanya sebatas utusan Allah atau rasul. Dia mengenal Yesus hanya sebatas rabi, hanya sebatas pemimpin. Kalau kekristenan kita saat ini kita mengenal Yesus hanya sebatas Yesus pembuat mujizat, Yesus adalah seorang pengajar, Yesus adalah seorang guru, bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Kita tidak mengenal Yesus sebagai guru saja kan? Itu salah satu gelarnya Tuhan. Tetapi kita tidak mengenal Yesus hanya sebatas itu kan? Kita mau mengenal Yesus, dia adalah juru selamat kita. Lebih dari itu. Untuk bisa mengenal dia secara pribadi, tentunya kita harus perlu membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, kita mau datang kepada Tuhan, mungkin hal yang bisa kita pelajari dari Nikodemus adalah bagaimana kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau bertanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita itu bisa dijawab. Terus kita akan bertanya mungkin. Kalau Nikodemus dulu kan gampang ya. Tinggal datang kepada Tuhan Yesus yang masih nyata. Secara daging bisa dipegang. Terus kita sekarang bagaimana? Ya, mungkin kita akan belajar bahwa secara emosi kita akan datang kepada Tuhan Yesus adalah dengan cara kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita akan menemukan, di dalam roh kita akan menemukan siapa Yesus sebenarnya. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita mengenal Yesus secara pribadi, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Hal yang baik dari Nikodemus adalah dia mau mencari Yesus. Kalau Bapak Ibu dan saya sampai hari ini mungkin sudah lelah mencari Yesus, ayo kita bangun lagi. Ya, kita mau maju lagi, kita mau datang lagi kepada Yesus. Kita mau belajar lagi. Sehingga kita tidak mudah memandang Yesus hanya sebatas guru, hanya sebatas pemimpin, hanya sebatas pembuat mujizat. Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak sekarang orang Kristen yang hanya mau mengharapkan mujizat saja. Kalau saya ada dalam masalah dan Tuhan memberikan saya mujizat, nah itu dialah Yesus yang saya kenal. Tetapi maukah kita diajar oleh Tuhan Yesus? Sulit sekali. Banyak kita menghindar, banyak kita tidak mau itu. Dan kita tidak mau datang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga yang ada di dalam hati kita dan di dalam telinga pikiran kita hanya kata orang. Nikodemus katakan kami. Berarti dia, setelah dia ada juga teman-teman yang lain yang banyak. Jadi saya coba melihat bahwa ternyata Nikodemus ini adalah seorang pemimpin besar. Dia adalah seorang anggota, salah satu anggota dari 69 Mahkamah Agama. Jadi dia adalah orang yang terhormat. Tetapi kita bisa belajar dari dia adalah, sekali lagi saya katakan, mau datang kepada Yesus dan mau bertanya. Boleh Bapak Ibu bertanya kepada pemimpin agama, kepada teman-teman. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu dan saya membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan berikutnya firman Tuhan katakan seperti ini. Dalam ayat ke-3 sampai ke-6 firman Tuhan berkata, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah,
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini suatu komunikasi yang sangat baik ya dengan Yesus. Ketika dia bertanya hanya sebatas hal-hal duniawi, Tuhan mau bukakan hal-hal surgawi untuk bisa dia melihat. Dan Nikodemus ini adalah orang jenius dan mulai dia berpikir secara lahiriah. Sudah tidak mungkin, benar sekali ya. Mana bisa manusia yang sudah tua, mungkin dia sudah ubanan, masuk lagi ke rahim ibu. Kan tidak mungkin ya. Secara logika udah tidak mungkin. Kenapa dia menjawab seperti itu? Karena memang dia tidak punya pengertian yang benar sekali tentang kebenaran, tentang hal-hal yang berbau kelahiran kembali. Dia tidak punya gambaran apa-apa dan dia tidak tahu tentang hal itu. Oleh sebab itu dia datang kepada Yesus, pribadi yang tepat untuk mendapat informasi. Saya sangat diberkati ketika dia mau datang kepada Yesus, dia menemukan sumber yang tepat. Jadi kalau hal yang kita tidak mengerti dan kita datang kepada sumber yang tidak tepat, itu bahaya. Ya. Ini orang pintar dan dia mulai pakai logika menjawab Tuhan Yesus, itu tidak mungkin. Dan Tuhan Yesus ngomong pada ayat yang ke-10 kalau Bapak Ibu perhatikan. Kamu adalah pengajar. Mari kita lihat bagian kedua adalah hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Jadi ketika dia datang kepada Tuhan, cara berpikirnya dia Tuhan ubah. Cara pandangnya dia berubah. Yang tadinya dia melihat Yesus hanya seorang pengajar, seorang pemimpin, seorang pembuat mujizat. Di sini dia menemukan bahwa ternyata Yesus mau hal yang lebih dari itu Nikodemus harus tahu. Yaitu bagaimana hidup harus diubahkan. Nikodemus yang sudah tua mungkin beruban ini perlu diubahkan. Sehingga hal-hal yang spiritual lebih lagi dia mengerti bagaimana dia diubahkan oleh Tuhan. Kata kerajaan Allah, melihat kerajaan Allah, mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saya melihat bahwa kata kelahiran kembali di beberapa terjemahan, para teolog mengatakan bahwa kelahiran kembali bagaimana orang diubahkan. Hati dan pikirannya diubahkan oleh Tuhan. Jadi kelahiran kembali tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Kelahiran kembali, kalau berbicara tentang kelahiran kembali pasti ada sesuatu yang lama, yang sudah tidak bagus, yang harus diubahkan. Jadi Bapak, Ibu, dan saya bisa belajar bersama-sama bahwa kelahiran kembali bagaimana manusia mempercayai dirinya kepada Yesus sehingga Roh Kudus mengerjakannya dari dalam keluar. Ya. Dosa-dosa yang sudah kita buat, pelanggaran itu Tuhan bisa ubahkannya dari dalam. Yaitu bagaimana perjumpaan kembali kita dengan Tuhan dan menyadari bahwa saya ini orang berdosa dan saya perlu juru selamat. Itu yang Yesus mau sampaikan kepada Nikodemus. Bahwa kamu adalah seorang pengajar tetapi sesungguhnya kamu tidak mengerti apa-apa tentang hal-hal ajaran Taurat. Oleh sebab itu hari ini Yesus kasih tahu kepada Nikodemus bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Bagaimana caranya? Firman Tuhan katakan percaya. Ya, percaya. Nikodemus sangat pintar. Dan setiap jawaban dari Yesus terus ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Tetapi saya melihat bahwa dia menemukan hal yang baru di dalam kehidupannya. Cara berpikirnya diubah. Ya. Hidup yang diubahkan oleh Yesus. Ketika dia menemukan Yesus, dia baru mengerti bahwa kepintaran, pendidikan, kedudukan tidak akan bisa menjawab kebutuhan rohaninya. Dan dia perlu Yesus untuk mengubah cara berpikirnya. Kenapa? Karena mungkin selama ini dia hanya menjadi pengajar. Ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, Yesus menjawab, engkau adalah seorang pengajar dan engkau tidak mengerti hal-hal ini.
sudah seorang pengajar tapi tidak mengerti tentang hal-hal rohani. Ini ngeri sekali. Kalau kehidupan kita hari ini kita sudah menjadi pelayan Tuhan, kita sudah menjadi pengajar, kita sudah terlibat di dalam kegiatan rohani, tetapi kita tidak mengerti tentang Yesus, kita tidak mengerti tentang kehidupan lahir kembali, bagaimana? Sia-sia ya. Hidup kita tidak diubahkan oleh Tuhan, bagaimana? Kita perlu koreksi diri kita kembali. Apakah saya sudah lahir baru atau belum? Atau aku masih ada di posisi yang lama? Dan saya perlu Yesus untuk memperbaharui kehidupan saya lagi. Seperti itu. Jadi ketika dia menemukan Yesus, pertanyaan yang sangat banyak, kerinduan yang sangat banyak, itu akhirnya dia menemukannya bahwa seseorang harus dilahirkan kembali. Kata dilahirkan kembali adalah bagaimana hatinya diubahkan oleh Tuhan ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menemukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma 3:23 pasti tidak asing lagi buat kita dan sering kali kita membacanya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan terusnya. Roma 6:23 memberikan solusi buat kita bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hal usaha kita dan seterusnya. Di sini bisa kita temukan bahwa kelahiran kembali dibutuhkan oleh setiap orang. Karena tanpa kelahiran kembali, Bapak, Ibu, dan saya tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Melihat saja nggak boleh, apalagi mengambil bagian di dalamnya. Atau datang di dalamnya. Jangan mimpi. Ya. Jadi ini bagi saya satu nasihat yang sangat keras buat kehidupan saya. Wow. Umur saya kemarin Agustus udah 35 tahun. Mengikuti Tuhan kurang lebih 20 tahun. Tetapi kalau saya tidak memiliki hidup yang baru, saya sudah pelayanan, giat, melakukan segala sesuatu. Tetapi tidak dapat melihat saja kerajaan Allah, ngeri sekali. Apa yang Bapak, Ibu, dan saya inginkan hari ini? Kerajaan Allah kan? Kita perlu kerajaan Allah kan? Kita perlu Yesus oleh sebab itu. Di luar Yesus sudah pasti kita tidak akan menemukan apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak menemukan. Orang banyak berpikir bahwa saya pengen masuk surga. Dan selalu berkata saya pengen masuk surga. Tapi sampai hari ini banyak orang belum menemukan caranya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya sudah menemukan caranya. Caranya hanyalah percaya kepada Yesus. Udah. Amin. Percaya kepada Yesus. Surga udah pasti akan Bapak, Ibu, dan saya lihat. Amin. Surga sudah pasti kita akan datang ke sana. Jadi ini adalah satu jawaban yang sangat luar biasa ya. Jawaban yang sangat luar biasa. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya memiliki pemikiran yang lebih jauh ke depan bahwa hidup saya ketika percaya kepada Yesus, membutuhkan Yesus. Hidup saya diubahkan ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang baptis meyakini itu ya. Ketika percaya kepada Yesus, hidup kita diubahkan. Karena Roh Kudus akan diam di dalam kita. Amin. Jadi ketika Bapak, Ibu, dan saya mengalami perubahan. Ya. Hidup yang diubahkan oleh Yesus karena perjumpaan kita. Sudah pasti Bapak, Ibu, dan saya akan melihat kerajaan Allah. Amin. Waduh, ini diam semua ini. Amin. Amin ya. Kita akan melihat dan kita akan menikmati itu. Ini sukacita yang sangat luar biasa. Saya senang, terima kasih Tuhan. Karena renungan kali ini itu membuat saya lebih bergairah untuk percaya kepada Yesus. Karena ada jaminan yang luar biasa. Jadi hidup saya tidak akan sia-sia gitu ya.
30 tahun sampai 70 tahun bahkan Tuhan Yesus kasih saya menjadi pengikut yang tidak sia-sia. Ya, saya akan masuk dan melihat kerajaan Allah. Sukacita bagi saya yang luar biasa. Lebih daripada sukacita kemarin saya wisuda. Ya, itu sukacita yang sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu, kemarin ketika saya persiapkan ini 1 minggu juga firman Tuhan ini. Dan ketika wisuda itu kan di depan itu kayak ada mahkamah agama begitu ya, para dosen. Dan di belakang saya ada S2 dan saya di depan. Memang sukacita Bapak Ibu. Tetapi hal yang saya pikirkan adalah ketika diundang ada sebutan yang seperti ini. Setiap wisudawan, wisudawati yang namanya disebut, silakan maju ke depan. Wisudawan, wisudawati yang namanya disebut, silakan maju ke depan. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya langsung berpikir kepada satu konsep kedatangan Yesus ketika Tuhan Yesus memanggil namaku ada gitu. Wah, itu sangat luar biasa. Jadi saya firman Tuhan di dalam minggu ini itu benar-benar menasihati saya pribadi untuk lebih giat mengenal Yesus. Amin. Hal yang berikut yang bisa kita belajar Bapak Ibu kasih Tuhan adalah beroleh hidup yang kekal. Ya, ini adalah ending daripada kehidupan Kristen. Amin. Kalau kekristenan nantinya tidak memiliki hidup yang kekal, sudah pasti kekal ada dua Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti udah tahu itu. Satu surga yang kekal, yang satunya ya yang agak panas-panas begitu ya. Mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16, saya akan membacanya. Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bisa senyum juga nggak apa-apa. Ya. Beroleh hidup yang kekal. Ini satu kesenangan yang sangat luar biasa yang tentunya Bapak Ibu dan saya nantikan. Yaitu beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus. Beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus. Jadi sudah pasti saya katakan sekali lagi. Di luar Yesus tidak akan menemukan sesuatu. Ya, tidak akan menemukan yang namanya hidup kekal. Kata kasih itu sangat luas. Ya, kasih secara umum yaitu bagaimana dunia merasakan kasih Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat melalui alam semesta. Orang bisa mendapat terik panas matahari sama, ya. Orang bisa dapat hujan juga sama. Orang bisa menikmati laut, pegunungan dan lain-lain. Kasih Tuhan yang umum itu bisa dilihat semua orang. Tetapi masalahnya tentang hal kasih secara khusus adalah bagaimana keselamatan itu ditemukan hanya di dalam Yesus. Firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang Allah inginkan ketika Yesus ada di atas kayu salib. Yesus melakukannya karena kasih. Bapak Ibu sangat paham tentang kasih agape.
kasih yang diberikan Allah, kasih yang daripada Allah yang secara cuma-cuma atau dikenal dengan kasih karunia. Kasih yang diberikan kepada kita semua secara cuma-cuma, tidak perlu Bapak Ibu membayar harga, misalnya duit dan kekayaan dan lain-lain. Kasih Allah adalah kasih karunia, kasih secara cuma-cuma. Allah mau memberikan kepada kita karena Allah tahu bahwa itu tidak akan bisa dimiliki oleh manusia. Bukan hal yang murahan Bapak Ibu, tidak. Karena mahal sehingga Bapak Ibu dan saya tidak bisa memperolehnya. Ya. Oleh sebab itu kata kasih karunia, kata kasih sangatlah luas. Ya. Menjangkau seluruh dunia. Bapak Ibu bisa melihat, saya kasih ayat di situ, Bapak Ibu bisa pulang dan melihat lagi. Ya. Kasih secara umum bagi seluruh manusia. Tuhan tidak mau semua orang binasa. Manusia pada umumnya Tuhan tidak mau binasa. Tetapi Bapak Ibu bisa perhatikan kata orang yang percaya. Nama Yesus di mana-mana sudah ada, diberitakan di mana-mana. Sekarang ini sangat mudah untuk mendengar yang namanya Yesus. Mungkin sangat sulit ketika itu tidak ada sinyal. Orang tidak akan bisa mendengar nama Yesus. Oleh sebab itu membutuhkan Bapak Ibu dan saya untuk pergi. Ya, supaya orang tidak binasa, kita perlu orang untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Tetapi Bapak Ibu kasihi Tuhan, hal kasih adalah sesuatu perbuatan Allah yang digenapi di dalam Yesus supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, mudah sekali ya untuk tidak binasa, hanya percaya kepada Yesus. Tetapi hari ini kita belajar firman Tuhan menulis dengan jelas. Karena kasihnya yang membuat Bapak Ibu dan saya tidak binasa. Binasa dari apa? Dari hukuman dosa yang Bapak Ibu dan saya perbuat. Di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Saya semalam ketika membaca lagi firman Tuhan ini, saya berpikir seperti ini Bapak Ibu. Memang beda sekali orang yang sudah terima Yesus dan belum terima Yesus. Orang yang diam di dalam dosa dan orang yang jatuh di dalam dosa. Orang yang jatuh dalam dosa, dia akan bangkit kembali dan mencari Yesus buat laporan. Tuhan, saya lemah dan saya jatuh. Tetapi ketika orang yang tinggal di dalam dosa, dia tidak lagi merasa bahwa ini suatu pelanggaran yang saya harus datang kepada Yesus. Tidak perlu. Dia akan diam di situ. Ini dua perbedaan yang sangat luar biasa. Tetapi Bapak Ibu dan saya bisa memahami tentang kasih Allah, percaya kepadanya. Kata percaya mengandung 3 arti. Saya coba tulis dan menyiapkan slide-nya bahwa keyakinan yang kokoh di dalam Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya, satu-satunya juru selamat. Jadi satu-satunya, tidak ada yang lain. Kemudian ada persekutuan di dalam menyangkal diri kita dan taat kepada Yesus Kristus. Percaya penuh di dalam Yesus Kristus. Mampu menuntun kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi untuk memiliki hidup kekal di dalam Kristus Yesus, kita tetap membutuhkan Yesus dan pertolongan Roh Kudus. Sehingga Bapak Ibu dan saya tetap ada di dalam kontrolnya Tuhan. Karena kita masih berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan juga dengan dunia ini. Kehidupan kekal sudah pasti ada. Tetapi ketika kita mau menuju ke situ, kita perlu Yesus yang terus mendampingi kehidupan kita. Sehingga ketika kita ada di satu tempat yang tidak nyaman, atau godaan, atau pencobaan, bakal pun kita jatuh, ada tangan Tuhan yang akan mengangkat kita kembali. Amin. Tangan Tuhan akan mengangkat kita.
Untuk apa Bapak Ibu dia mengangkat kita? Untuk bisa nantinya Yesus datang, kita memiliki hidup yang kekal. Mungkin Pastor Alex tadi udah kupas banyak tentang neraka dan surga. Saya tidak mengikutinya. Tetapi pasti larinya akan ke sana. Ya, kehidupan kekal pasti akan berkaitan dengan itu Bapak Ibu. Jadi hal yang ingin saya sampaikan kepada kita di sini adalah beroleh hidup kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita tetap percaya kepadanya dan tetap giat membangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau hari ini mungkin kita sedang lelah, ingatlah bahwa ada kehidupan kekal yang kita akan tuju. Dan itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang tinggal di dalam Yesus, dan tetap percaya kepada persekutuan Roh Kudus yang terus menuntun Bapak, Ibu, dan saya. Di luar itu, kita tidak akan bisa mampu mencapai yang namanya kehidupan kekal. Mari kita memberikan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. 3 bagian yang sederhana ini kiranya menolong kita untuk dapat melihat kasih Tuhan yang sangat besar. Kebutuhan rohani kita mari kita mau isi dengan hal-hal rohani. Hal-hal rohani yang bisa kita temukan adalah membaca Alkitab, berdoa, membangun persekutuan dengan orang-orang percaya. Jangan kita menjauhkan diri dari hal-hal ini. Karena ketika kita keluar dari situasi ini, kita tidak akan menemukan apa-apa. Kita perlu Yesus. Mari kita perlu waktu sejenak untuk berdoa. Berikan kesempatan buat Bapak Ibu berdoa bagi Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kehidupan rohani kami setiap hari kami perlu Yesus. Kami perlu lebih lagi pengenalan akan Engkau. Hidup kami setiap hari mau diperbaharui oleh Tuhan. Engkau adalah Yesus yang sudah datang di dalam hati kami ketika kami percaya kepadamu. Tuntunlah kami ya Tuhan. Ketika Engkau melihat kami tidak berdaya, karena Engkau mau memegang tangan kami. Membawa kami membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Seperti Nikodemus yang mau datang mencari Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin cara pandang kami kepada Tuhan hanya sebatas pembuat mujizat. Hanya sebatas guru, hanya sebatas utusan saja. Kami mau lebih lagi Tuhan. Engkau membukakan hal-hal yang luar biasa dalam hati kami. Sehingga kami mau percaya kepada Tuhan. Engkau adalah yang sudah turun dari surga. Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Sehingga kehidupan kami terus diubahkan oleh Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami akan melihat kerajaan Allah. Hanya dalam Engkau kami tidak akan binasa. Hanya dalam Engkau kami beroleh hidup yang kekal. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Terus menuntun hidup kami. Terpuji buat kasih-Mu ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih buat kebenaran-Mu hari ini. Kalau kami bisa belajar firman Tuhan, kami bisa mendengar firman Tuhan, semua karena pertolongan daripada Tuhan. Tolonglah kami sehingga kami bisa memahami apa yang Tuhan mau. Nasihatilah kami Tuhan. Bawalah kami dekat kepadamu, peluklah kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Hingga benar-benar kami diubahkan setiap hari untuk mencapai hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Terpuji buat kasih-Mu ya Bapa di surga.
Berkati semua kami yang mendengar firman Tuhan, baik di tempat ini maupun yang di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kiranya kita semakin diubahkan hidup kita di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan. Kita menikmati dan kita membagikan anugerah Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri, kita meresponi firman Tuhan, kita menaikkan pujian syukur kita untuk anugerah Tuhan. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound. Amazing grace, how sweet the sound that saved
Puji Tuhan, kita sudah memuji-muji nama Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan dikuatkan lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita juga akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Petugas persembahan, saya undang untuk maju ke depan dan minta tolong untuk Pastor Alex berdoa untuk persembahan kita pada siang hari ini. Untuk berkat yang sudah ditaburkan, untuk pujian yang sudah dipanjatkan, mari kita beri kemuliaan pada Tuhan kita. Mari. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah yang Engkau perkenankan kami. Untuk kami persembahkan kepadamu Bapa di surga. Kami akan melanjutkan ibadah kami dalam kesempatan ini dengan memberikan yang terbaik kepadamu Bapa. Engkau berkati apa yang datangnya daripadamu Bapa. Dan biarlah Engkau pakai itu untuk kemuliaan nama-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Dan Bapa, jangan biarkan kami berhenti memberikan berkat di dalam ruangan ini saja. Tapi biarkanlah juga kami persembahkan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga semua untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat, silakan bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dengan doa syafaat kita. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa untuk-Mu, untuk putra-Mu yang tunggal, untuk firman Tuhan, untuk Roh Kudus-Mu Bapa. Jika dalam kesempatan ini kami ingin memuliakan-Mu Bapa melalui doa syafaat kami Bapa. Izinkanlah kami dengan urapan dari Roh Kudus-Mu untuk melakukannya. Bapa, hamba-Mu yang sudah Engkau izinkan untuk membawakan firman-Nya, firman-Mu tadi Bapa. Engkau izinkan dia untuk menyelesaikan sekolah teologinya. Kami semua bersyukur untuk itu. Engkau berkati hamba-Mu ini. Untuk dia tetap boleh terus Engkau pakai Bapa dimanapun Engkau akan menempatkan Kakak Willy. Dan biarlah Engkau selalu Bapa, bukan hanya dengan urapan-Mu, tapi Engkau berkati dia dengan berkat-berkat baik itu secara rohani maupun fisik. Sehingga Bapa, nama-Mu yang akan selalu menjadi fokus Kak Willy semakin dipermuliakan. Kerajaan-Mu semakin diperbesar, gereja-Mu semakin diperkuat Bapa. Engkau selalu sengkeram hati, pikiran dari Kak Willy. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat-Mu di gereja-Mu TLCC ini Bapa. Engkau melihat sendiri syukur dan sukacita yang mereka miliki yang adalah karena-Mu Bapa. Biarlah itu bukan hanya mereka rasakan, tapi boleh mereka sebarkan Bapa ke sebanyak mungkin orang. Sehingga berkat yang datangnya daripada-Mu kepada jemaat-jemaat ini boleh menjadi berkat bagi orang lain lagi yang ingin Engkau jangkau.
Engkau juga melihat jemaat-Mu yang bergumul Bapa di gereja-Mu ini Bapa. Engkau tilik mereka satu demi satu. Baik pergumulan dalam bentuk kesehatan. Baik pergumulan dalam bentuk resources. Baik pergumulan dalam bentuk kebutuhan ekonomi Bapa. Engkau datang menilik mereka. Engkau pegang hati dan hidup mereka dan Engkau rubah pergumulan itu menjadi kemuliaan bagimu Bapa di surga. Bapak, kami juga mau berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami di gereja-Mu TLCC ini Bapak. Termasuk pelayanan care group, pelayanan sekolah minggu, pelayanan tim musik, pelayanan kunjungan, pelayanan konseling, pelayanan pemuritan Bapak. Engkau urapi semua itu, Engkau ikut campur di dalamnya dan Engkau buat itu menjadi kemuliaan bagimu Bapak. Termasuk di dalam pelayanan-pelayanan ini Bapak. Kami juga mendukung orang-orang yang Engkau panggil untuk melayani-Mu, baik melalui sekolah teologi, baik melalui perintisan gereja, baik melalui penggembalaan. Kami berdoa untuk Yonatan, kami berdoa untuk Obed, kami berdoa untuk Pak Haryanto, kami berdoa untuk Pak Bonar. Kami berdoa juga bahkan ada 2 anak dari STT yang akan turut melayani di gereja kami di TLCC yang adalah milik-Mu Bapa. Engkau berkati mereka semua, Engkau urapi mereka semua Bapa. Dan kalau boleh Bapa, kami juga mau berdoa untuk tempat di mana kami memuliakan nama-Mu. Engkau izinkan tempat yang indah ini, berkati Hotel Aviary, stewardnya dan juga semua orang yang terlibat di dalam manajemennya. Bapak, Engkau berkati negara kami. Dari Presiden Jokowi sampai ke Bapak RT dan RW. Engkau berkati semua. Biarlah menghidupi kehidupan mereka. Kehidupan yang hanya memuliakan nama-Mu saja. Bapak di surga, terima kasih untuk hari yang indah ini. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Engkau lanjutkanlah aktivitas-Mu pada hari ini. Mengetahui bahwa Bapa di surga sendiri memberkati-Mu dengan berkat-berkatnya yang luar biasa yang datangnya melalui Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus Tuhan selalu menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya anak-anak Tuhan yang percaya katakan haleluya, amin. Mari kita nyatakan besar anugerah Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Saudara dipersilakan untuk bersatu doa sejenak, mengucap syukur untuk ibadah